course of a steady rise through the ranks of the welter. Oh, and he goes out. Chasing left. Ugas even will stop this fight. That's it. Pertarungan antara juara kelas welter IBF WBC Errol Spence Jr. versus juara WBA divisi 147 Yordenis Ugas direncanakan akan digelar pada bulan April di Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat. Pertarungan Spence versus Ugas ini akan menjadi penyatuan 3 sabuk dengan gelar IBF WBA WBO 147. Menurut salah satu berita, pertarungan itu sementara dijadwalkan untuk di Texas dan tanggalnya belum ditentukan. Errol Spence Jr. akan berusia 32 tahun pada bulan Maret nanti. Dia keluar dari operasi mata untuk retina yang sobek. Dan dia sampai dengan saat ini belum bertarung sejak mengalahkan Danny Garcia pada Desember 2020 yang lalu. Akan menarik memang untuk melihat apakah Errol Spence ini berhasil melewati camp pelatihannya tanpa mengalami kemunduran dengan mata kanannya yang diperbaiki pasca operasi. Dengan cedera seperti itu, Errol Spence bisa melukainya kembali selama pelatihannya. Pejuang yang menderita robekan retina seperti itu terkadang tidak dapat melanjutkan karir mereka. Itu sama halnya dengan jika Spence mengalami cedera lain pada mata yang sama, maka dia harus membuat keputusan yang besar. Apakah dia harus melanjutkan karirnya ataupun tidak? Pada saat Spence naik ke ring melawan Ugas pada bulan April nanti, saat itu dia dalam kondisi sudah istirahat selama 1,5 tahun dan dia kemungkinan akan mengalami banyak kemunduran kecuali dia berjuang dengan keras. Errol Spence terlihat kurang mengesankan dalam pertarungannya melawan Garcia pada tahun 2020 yang lalu. Jadi, kita mungkin tidak melihat versi terbaik dari Errol Spence saat melawan Ugas nanti, kecuali dia berlatih dengan keras. Sepertinya manajemen Errol Spence yang mempunyai rekor belum pernah terkalahkan dari 27 pertarungannya dengan Ugas yang mempunyai rekor 27 menang dengan 4 kalah ini akan memerlukan waktu sebelum akhirnya mengumumkan pertarungan beberapa minggu sebelum itu terjadi. Kita melihat seperti pertarungan antara Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao tahun 2015. Negosiasi pertarungan saat itu berlanjut hingga berminggu-minggu sebelum pertempurannya dimulai. Anehnya, pertarungan itu masih memecahkan rekor bayar per tayang karena minat yang sangat besar dari seluruh publik tinju dunia. Sementara Spence versus Ugas adalah pertarungan unifikasi yang luar biasa, itu tidak cukup besar bagi penyelenggara untuk menunggu hingga minggu-minggu terakhir sebelum mereka bertarung di bulan April ataupun sebelum mereka mengungkapkan tanggalnya. Jika mereka melakukan itu, jumlah pay-per-view-nya tidak akan sebesar yang mereka inginkan. Kemenangan angka dalam 12 ronde Yordenis Ugas yang berusia 35 tahun saat ini, yaitu saat melawan legenda Filipina Manny Pacquiao pada bulan Agustus 2021 yang lalu, terasa masih mengecewakan. Hal itu karena petarung Kuba itu tidak begitu dikenal oleh publik tinju saat itu. Selain itu, meskipun Ugas mengalahkan Pacquiao yang berusia 42 tahun, yang baru saja istirahat 2 tahun untuk mengirimnya ke masa pensiun, dia masih bukanlah nama yang familiar bagi penggemar tinju biasa, khususnya di Amerika Serikat. Sebelum Ugas melawan Pacquiao, pertarungan terkenal lainnya adalah melawan Sean Porter, Abel Ramos, Omar Figueroa, Ray Robinson, Thomas Dullerme, Jamal James, ataupun Brian Perella. Dari pertarungan itu, hanya pertandingan Porter lah yang menarik perhatian. Pertarungan Ugas versus Spence, pemenangnya akan memegang 3 sabuk dan berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menghadapi juara kelas welter WBO saat ini, Terence Crawford, untuk kejuaraan yang tak terbantahkan di akhir tahun. Tetapi kemungkinan pertarungan melawan Crawford akan sedikit alot negosiasinya dan sulit terwujud. Juga akan beresiko untuk membuat pertarungan dengan Crawford, mengingat tuntutan bayaran dan rekam jejak masa lalunya dalam pertarungan pay-per-view saat melawan Sean Porter, Amir Khan ataupun Victor Postol. Tapi dalam pertarungan tinju, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting tuntutan dari promotor dan petarung bisa dipenuhi, apalagi ditambah dengan permintaan penggemar yang luar biasa, maka pertarungan besar pun bisa diwujudkan, meskipun itu sulit. Lihat saja pertarungan Manny Pacquiao versus Mayweather, Canelo versus Golovkin. Itu semua pertarungan yang sulit, tapi bisa diwujudkan. Kita tunggu saja perkembangannya nanti dari pertarungan Ugas versus Errol Spence. Siapa yang akan berjaya?